Sahabat pecinta bonsai, sudah kita pahami bersama bahwa bonsai merupakan perpaduan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ilmiah dan juga ilmu alamiah. Ilmu ilmiah di sini menyangkut sesuatu hal yang sifatnya harus ataupun wajib dilakukan karena material yang kita pakai adalah benda hidup. Kemudian ilmu alamiah yaitu ilmu seni yang sudah beberapa dalam video kita sering membahasnya. Nah, dalam ilmu alamiah ini satu hal yang paling penting dalam berbonsai adalah seputar perawatan. Nah, sahabat-sahabat pecinta bonsai Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas seputar perawatan pada tanaman bonsai. Ikuti terus video ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Perawatan pada tanaman bonsai ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan agar tanaman bonsai kita bisa berumur panjang dan tetap bisa mempertahankan bentuknya. Dalam perawatan bonsai, setelah bonsai dipindahkan ke pot permanen, mulailah tahap pemrograman atau perawatan. Kesehatan bonsai sangat penting agar penampilannya selalu prima. Untuk menjaga kesehatan bonsai perlu diperhatikan kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok yang pertama ataupun dalam perawatan yang pertama adalah kita diwajibkan untuk menjaga kesuburan media tanam. Jangka waktu pemberian pupuk untuk bonsai di pot permanen bergantung pada tingkat kesuburan media tanamnya. Tanda-tanda bonsai kurang sehat ataupun kurang subur, yang pertama adalah warna daun kusam dan tidak hijau normal. Kemudian kadangkala terdapat bercak kuning yang semakin lama makin membesar. Keadaan ini menandakan bahwa pohon kekurangan zat hijau daun karena media tanam kekurangan unsur nitrogen. Kemudian yang kedua, untuk bonsai yang rajin berbunga dan berbuah lalu berhenti, maka media tanamnya kekurangan unsur fosfor. Bila batang, cabang dan ranting tampak lusuh, tidak segar dan kuning lentur, hal ini terjadi karena media tanamnya kekurangan unsur kalium. Pertumbuhan tunas baru tidak merata setelah dilakukan pemangkasan, bahkan terkadang tunas yang baru tumbuh meranggas atau daun mudanya gugur. Hal ini disebabkan karena perakaran sudah terlalu padat sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup untuk pertumbuhan akar baru. Tingkat kesuburan media tanam sudah menipis atau media tanam sudah kehabisan kandungan unsur-unsur yang diperlukan pohon. Yang kedua yang perlu kita perhatikan setelah media tanam adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup pohon agar proses fotosintesis berjalan normal. Apabila bonsai kekurangan air, akan tampak jelas pengaruhnya pada tajuk mahkota atas, yaitu tidak segar dan layu yang dapat menyebabkan perubahan ataupun kerusakan pada bentuk mahkota. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi genangan air di pot karena saluran pembuangan airnya tersumbat, maka mahkota akar akan rusak akibat proses pembusukan. Kualitas air siraman sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan bonsai. Oleh sebab itu, gunakanlah air siraman yang mempunyai kadar pH dan kandungan mineral normal. Apabila mempergunakan air siraman yang kurang normal, maka akan terlihat jelas di permukaan daunnya dapat bercak putih yang semakin lama akan semakin menimbun. Akhirnya bercak putih tersebut bisa berubah menjadi kerak yang dapat mengganggu proses fotosintesis.
Hal ini berbeda apabila bonsai disiram dengan air hujan, tingkat kesuburannya lebih prima. Apabila terlihat tanda-tanda tersebut, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, pangkaslah pucuknya dan sisakan 1 atau 2 helai daunnya untuk jenis pohon tertentu. Daun-daunnya dapat dipangkas habis. Bila perlu, lakukan pelepasan kawat di bagian anatomi yang sudah mapan, atau kembali lakukan pengawatan di bagian anatomi yang belum mapan jika mempergunakan kawat. Untuk menjaga kesehatan pohon dari serangan hama atau penyakit, lakukan pembersihan seluruh anatominya dengan sikat halus seperti sikat gigi atau sikat pohon. Koreklah tanah yang menempel di sisi pot dengan hati-hati sampai ke akar pot, jangan sampai merusak akarnya. Bila ada akar yang tumbuh dominan, pangkaslah seperlunya, lalu tutuplah kembali dengan media tanam standar yang baru secukupnya. Ada pula bonsai yang dapat diperlakukan dengan cara berikut. Cabutlah bonsai dari wadahnya sebelum pisahkan aksesori pendukungnya seperti lumut yang ditempel di atas media tanam. Lakukan semuanya dengan hati-hati. Periksalah akarnya, jika akar sudah terlalu padat, kurangilah dengan memangkasnya. Tapi jangan lupa perhitungkan keseimbangan hidup antara mahkota akar dan mahkota atas. Kemudian bersihkan wadah pot yang akan dipakai kembali. Tutuplah lubang pembuangan air dengan lapisan penyaring untuk mencegah keluarnya media tanam bersama dengan air siraman. Isilah wadah pot dengan media tanam secukupnya, lalu tanam kembali bonsai di posisi semula atau ubahlah letaknya sesuai dengan keinginan. Istilah ruang kosong antara akar dan dinding wadah pot dengan media tanam standar. Tanam kembali lumut yang dipisahkan tadi beserta aksesori pendukung lainnya. Setelah itu lakukan penyiraman secukupnya. Letakkan bonsai tersebut di tempat yang terkena sinar matahari lebih kurang 3 jam setiap hari selama 1 minggu. Setelah itu pindahkan bonsai ke tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari secara penuh. Faktor ketiga yang juga penting dalam perawatan tanaman bonsai adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan unsur pokok yang dibutuhkan sebagai penunjang proses fotosintesis. Bonsai membutuhkan sinar matahari minimal 4 jam setiap harinya. Kebutuhan tersebut dimulai dari pagi karena kadar ultraviolet matahari pada saat itu sangat memadai. Bonsai akan lebih baik apabila diletakkan di alam terbuka. Faktor yang keempat adalah angin. Angin diperlukan untuk menjaga kestabilan perputaran suplai udara yang dibutuhkan pada waktu terjadi proses fotosintesis. Kemudian hal kelima yang juga sangat penting adalah perhatian. Dalam perawatan bonsai, masalah perhatian memang mempunyai porsi khusus karena ia harus dilakukan setiap hari, walaupun mungkin hanya dilakukan dalam waktu yang terbatas. Skalanya kemungkinan dapat saja terjadi pada bonsai karena kurangnya perhatian pada semua kebutuhan yang diperlukan.